Tajudin Nurgani dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 1 Juli 1958. Sejak tahun 1978 bekerja sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Sejak 1 Juni 2006 bertugas di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Kemudian sejak tahun 2002 menjadi dosen tamu di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Banjarmasin. Mulai bersastra tahun 80-an. Pertama kali kan aku asalnya begana di Banjarbaru lah. Nah, waktu Banjarbaru tuh aktif di Untayan Mutiara nulis puisi. Itu pas terima begawi sekalinya diandak di Banjar. Nah, supaya kerasan di Banjar mencari kawan sastrawan kan. Nah, sejak 79 di Banjarmasin ini kan. Nah, mulai itu aku aktif di Untayan. Sampai itu katanya lebih bagus mengarang bujur-bujur nih yang serius ya. Artinya maksudnya bujur-bujur banyak kan, maksudnya nulis puisi, nulis artikel, dikirim ke koran-koran Jakarta. Banyak koran Jakarta waktu itu. Aku sengaja ngirim koran Jakarta supaya ada honornya. Amunnya di Banjar waktu itu belum ada honornya, jadi sia-sia aja. Bisa ditakoni kawan, adalah honornya. Supan pada ada honornya, pada honor ada. Sekalinya dibawa kawan makanan, paksa bayar duit pribadi lain duit honor. Nah, jangan digawat begini, pada bisi honor pak. Jadi bawa kawan makanan kan di warung, kan terakhirnya dulu aja. Nah, lalu aku mulai itu aku ulang bahwa amun pegawai sia-sia, ada honor tuh sama pegawai sia-sia. Ujar arwah abah kan. Dulu arwah abah tuh waktu aku belum pegawai, jadi tukang ketik karanganku kan. Biar sidin aku dibina di kamar bina semalaman pegawai. Bahkan suruh sidin anak konsepnya tuh, mulai konsep. Jadi suruh abahku mengetik akan di kantor. Sidin melihat, uyuh benar gitu kan gawiannya, bawa malaman bawa lawas dari mendekam di kamar. Tiba-tiba honornya kan ada, bah sidin uyuh benar. Sia-sia kamu gawe kayak itu. Jaka belajar apakah belajar buku agama kan baca ya. Mau belajar buku agama biar kada honor kan dapat pahala. Ada gunanya. Ini mau mengarang tiba-tiba dikirim honornya kada ada. Abah Jako Iwan mengetik nah kada ada honornya lah. Dipikir itu kada ada honornya lalu ngirim ke Jakarta. Ya tamu kata tamu Bang Parto lah. Waktu itu tujuan utama mengarang tuh honor. Bila ada honornya kirimnya biar kan korannya kada terkenal kah. Yang penting honor gitu. Kalau orang ini kan melihat korannya dulu kayak apa, artinya mutunya kah. Aku dulu kadang itu bilanya aku muat itu koran itu yang pertama kali ku kirimnya. Koran yang berat seleksinya kada mau kirimnya karena sia-sia kan. Mengirimin beli kakan sia-sia begawe itu. Begawe banget. Iya. Ya, tantangan menulis itu kesalahan data saja. Karena kesalahan data biasanya kita dikritik orang ya kan, ini salah aja. Nah, diungkapkan. Jadi kalau menulis itu harus hati-hati pada kita kalau jadi persoalan gitu. Atau kita hendak mengkritik pemerintah misalnya. Nah, kadang itu termasuk tantangan. Perlukah dengan bahasa kayak apa gitu kan?
memilih bahasanya atau ngalih supaya pemerintah tuh kritik sampai, tapi mereka kan tersinggung. Itu caranya memang cara humor, Bang. Nah itu kan kalau caranya cara humor berarti kita harus pemilihan kata-kata. Memilih kata-kata itu sama sulitnya menulis puisi ya. Kalau menulis puisi itu kan pilih kata-kata juga, sama menulis kritik esai. Juga harus memilih kata-kata yang sesuai, yang membuat orang kan tersinggung, merasa direndahkan gitu. Itu. Jadi apa yang banyak membuat masalah tuh kadang-kadang kalau kita menulis kritik sastra, gitu, kritik puisi misalnya, itu bisa bermasalah kadang-kadang. Ada yang marah kadang-kadang. Iya. Iya, karya-karya yang ketulis, puisi, cerpen, esai, novel, lawan karya-karya mengenai kebudayaan Banjar, peribahasa Banjar, ya kalau lah. Nah, aku sekarang ini ke masa depan mungkin akan menguati peribahasa Banjar. Kalau perlu setiap aspek akan kubahas dengan mempelajari buku-buku lain, buku-buku teori kan. Teorinya minjem dari buku-buku yang sudah ada, kemudian contohnya adalah peribahasa Banjar. Iya. Jadi ya, penghargaan yang pernah diterima mula-mula apa tuh, pemuda pelopor bidang seni dari Menteri Pemuda Olahraga. Kemudian ditambah dengan piagam dari gubernur sama dalam rangka apa? Meraih prestasi sebagai pemuda pelopor Kalsel bidang seni budaya. Kemudian hadiah seni dari Gubernur Kalimantan Selatan bidang sastra juga. Dan biarpun sastrawan, kadang-kadang dia tidak menerima hadiah sastra, tapi menerima hadiah bidang teater. Itu ada kemungkinan itu. Dia lebih menonjol di bidang teater, tapi dia seorang sastrawan sebenarnya. Atau bidang tari ya, ada bidang lukis. Tapi yang kebanyakan hadiah seni bidang teater. Biasanya mereka samping sastrawan juga menjadi pemain teater. Hadiah lain, hadiah dari Wali Kota Banjarbaru sebagai seniman sastra. Hadiah dari Wali Kota Banjarmasin sebagai sastrawan berprestasi. Kemudian terakhir hadiah budaya dari Gubernur Kalimantan Selatan. Ya, ada satu lagi dari Raja Banjar, yaitu gelar Astaprana sebagai sastrawan Banjar dari Raja Banjar Haji Hairul Saleh Parthapura. Ya, inilah ruang kerjaku. Setiap malam aku begawi di sini. Setiap malam bekerja di sini sambil menjaga rumah. Makanya ditaruh di ruang tengah. Jadi sebenarnya di belakang ada ruang khusus kerja, di sana ada samping kiri kanannya ada buku-buku, tapi bila duduk di sana kalau ada apa-apa di ruang tengah aku tidak mendengar karena sistem penempatan ruangannya kurang strategis lah. Kalau di sini saya bekerja bisa sambil menunggu rumah karena di ruang tengah kan langsung ke kamar muka, pintu muka. Jadi kalau ada penjahat langsung tahu kan. Lagi lihat lampunya aja mereka sudah berpikir dua kali, orangnya masih jaga gitu kan. Nah di sinilah aku bekerja. Samping menulis naskah, aku pun bisa mengirim lewat email, iya kan. Beda dengan dulu. Kalau dulu begitu karangan selesai dikerjakan harus di amplop, masuk amplop. Setelah masuk amplop dibawa ke kantor pos lalu dikirim. Kalau sekarang lebih praktis, langsung ditulis, selesai, dibaca ulang, lalu cari kesalahannya. Bila ternyata tidak ada kesalahan, bisa langsung dikirim lewat email kemana-mana. Beda dengan dulu ya.
lebih praktis sekarang. Cerap. Jadi kan belakang, berarti ada banyak melampaui. Soalnya sistemnya kali mana, kalau bila konslet ya air, nggak ada diatur bahasa. Nah, ini Pak, mestinya di sini tempat kerjaku, nah situ meja misalnya kan, dia ada di buku-buku, lebih mudah nanti kalau aku mengetik ke sana, perlu buku-buku masuk sini, cari lagi bukunya. Kurang praktis sebenarnya, tapi praktis sebagai tempat jaga rumah. Nah di sini buku-bukunya. Ya, sementara ini memang buku-bukunya tidak teratur, jadi kalau ada mencari buku ngalih nih. Kalau di atas ini clipping nih. Clipping. Ya. Dini hari berubah jadi ungu. Pori-pori cuaca terbuka menerima lesapan embun pagi. Dini hari berubah jadi ungu. Dikasmarani aroma bunga-bunga yang mekar di hati kita. Kekasihku, mendekatlah, dekat. Dekat, dekat, ingin ku dekap dirimu erat, 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 erat. Lalu kita nyanyikan lagu cinta bersama. Di sini, di keluasan alam semesta. Amsal cintaku padamu, buat istriku Haji Nursidah Basri. Meskipun hidup di sorga, tapi di sana tak ada istri, hidup jadi sepi rupanya. Setidaknya itulah dulu yang dirasakan Nabi Adam. Ia kemudian meminta pendamping kepada Yang Maha Kuasa. Lalu hadirlah Siti Hawa di sisinya. Hidup jadi terasa indah bagi keduanya, apalagi mereka hidup di sorga. Terbujuk rayuan iblis, keduanya memakan buah huldi. Keduanya diturunkan ke bumi. Ratusan tahun hidup penderita karena saling terpisah raga satu sama lainnya. Hidup kembali indah bagi keduanya. Setelah tiba takdirnya, mereka berjumpa raga di Jabal Rahmah. Keduanya kembali bahagia, meskipun tinggal di bumi seadanya, bukan di sorga seperti dahulu kala.